Orang di mana ya bisa cari jajanan tradisional yang enak dan sehat? Di mana-mana adanya makanan modern. Ah, bosen nih. Yuk, Niko, Alvin dan Iqbar mau cari makanan tradisional juga ya? Mereka ini teman-teman Unyil dari kota Purwoda di Jawa Tengah. Wah, ini dia nih yang Unyil suka. Dari sini berapa? Satunya 1.600. Sebenarnya kalian mau beli nggak sih? Jangan-jangan cuma nanya-nanya aja. Siapa ayo yang sudah pernah makan getuk lindri? Ya. Daripada penasaran, ikut Unyil aja deh. Getuk lindri adalah makanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela seperti ini. Sebelum diolah jadi getuk, kupas dan cuci dulu singkongnya. Mas, saya boleh bantu tak? Ya, kamu mau bantu tak? Mau. Oh ya, ayo. Nah, gitu dong. Bantuin Pak Tok dan Pak Min bersihkan singkongnya. Gimana, udah selesai? Ya. Yuk kita lanjut ke proses selanjutnya. Yuk. Sip deh. Kalau sudah bersih, masukkan singkong ke dalam alat pengukus. Selama kurang lebih 4 jam atau sampai singkong benar-benar empuk. Udah macam nih. Udah matang nih mungkin. Singkongnya, ya. Nah, setelah empuk, iriskan singkong-singkong tersebut ke dalam wadah dan tunggu hingga dingin. Yuk, kita ke proses selanjutnya ya. Penggilingan, diangkat. Proses penggilingan. Ya. Kalau sudah, giling dengan alat penggiling. Oh iya, jangan lupa campurkan sedikit margarin saat menggiling singkong. Untuk melemaskan adonan singkong agar tidak terlalu kasar atau kaku. Saat menggiling singkong, jangan lupa ambil serat di bagian tengah singkong dulu ya. Kalau seratnya sudah diambil, baru singkong bisa dimasukkan ke dalam alat penggiling. Bukannya bantuin, kok malah ngemil sih? Ntar kalau singkongnya habis gimana? Selanjutnya kita oleni. Kemudian campur adonan dengan gula pasir dan zat pewarna makanan. Biasanya warna-warna yang digunakan adalah warna pelangi. Seperti merah, kuning, hijau. Warna-warna tersebutlah yang membuat getuk lindri menjadi unik dan berbeda. Cara mencampurnya masih dengan cara tradisional loh. Dengan menggunakan tangan atau istilahnya dioleni. Nah, adonan yang sedang dioleni oleh Panarto hasilnya akan seperti ini. Lanjutkan proses selanjutnya yuk. Diangkat. Kemudian bentuk adonan yang telah dicampur dengan gula dan pewarna menjadi sulur-sulur dengan memasukkan adonan ke dalam alat gilingan yang lebih kecil. Lalu rapikan dan dipotong-potong dengan jarak masing-masing 10 cm. Asik, getuknya udah jadi nih. Mumpung nggak ada Den Unyil, mending Pauga potong duluan. Nah, Pauga ketahuan ya. Unyil bilangin sama yang punya getuk Den, masa gitu aja dibilangin sih? Jangan gitu dong, Den. Nah, kemas getuk-getuk yang sudah dipotong-potong tadi dengan ditambahi parutan kelapa. Ayo, bantuin mbaknya dong.
jangan lupa parutan kelapanya ya. Waduh, kacau nih. Kok malah dimakanin sih? Den, mereka aja boleh nyobain. Masa Pak Oga nggak boleh sih? Mereka kan dari tadi sudah bantuin, Pak. Emangnya Pak Oga tadi bantuin? Ya bantuin lah, Den. Pak Oga kan bantuin Den Unyil jalan-jalan. Nah, pokoknya Pak Oga harus dapat nih. Jangan Pak Oga, jangan. Lepasin, Den. Lepasin. Oh, pelit amat sih. Bukan pelit Pak Oga, tapi ini kan buat dijual. Singkong juga dikenal dengan sebutan ketela pohon atau ubi kayu, yang termasuk tumbuhan umbi akar dalam ilmu biologi. Bagian yang bisa dimakan dari tanaman singkong, selain bagian umbi atau akarnya, juga daunnya. Biasanya dimanfaatkan untuk ragam masakan. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat, namun sangat miskin akan protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat pada daun singkong karena mengandung asam amino metionin. Umbi singkong ini juga tidak tahan disimpan meskipun ditempatkan di lemari pendingin. Ini karena umbi singkong mudah sekali rusak. Tandanya, keluarnya warna biru gelap akibat terbentuknya asam cyanida yang bersifat racun bagi manusia. Kalau sudah seperti ini, jangan dimakan ya. Singkong banyak digunakan pada berbagai macam panganan, mulai dari keripik, kudapan, sayuran, hingga tape. Bahkan, singkong juga bisa dibuat tepung singkong, yaitu tepung tapioka yang dapat digunakan untuk mengganti tepung gandum. Tepung ini baik untuk pengidap alergi. Tumbuhan umbi ini juga punya manfaat dalam pengobatan. Daun singkong yang ditumbuk bisa bermanfaat sebagai kompres ketika kita sakit kepala. Daun singkong yang direbus juga bisa menyembuhkan penyakit diare dengan cara air sisa rebusan daun singkong disaring dan diminum airnya. Wah, kalau kita mengetahui banyak manfaat dari tumbuhan, kita tidak perlu ke dokter ya. Asalkan pola makan kita juga sehat.